kembali. Oke. Ya, tadi pesan sponsor ya kan. Kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi mana tadi ya? Ya. Dari korelasi menjadi hubungan, kita memodelkan langsung ya, memodelkan regresi untuk bisa memprediksi ya kan, prediksi dependent variable berdasarkan independent variable yang datanya kuantitatif ya, continuous atau data ini ya. Kalau datanya nggak kuantitatif atau kualitatif, nah itu kita pakai analisis yang berbeda. Ada goodness of fit, contingency table ya, yang two-way tables itu contingency table sama McNemar test ini. Kemudian kalau uji beda tapi bukan hanya dua, kita pakai ANOVA. Ada Bonferroni atau Bonferroni ya, Bonferroni test ya kan. Itu kira-kira. Oke, yang perlu diperhatikan, pertama untuk yang comparison itu ada dua macam ya. Ada independent sample sama dependent sample. Ini harus dibedakan. Itu masih banyak yang salah ya. Masih banyak yang salah. Pokoknya dianggapnya semuanya matching pair. Enggak, matching pair itu benar-benar yang pair ya. Pair tahu nggak? Pair itu apa? Pasangan nih. Jadi misalkan gini, kita menguji dampak dari pelatihan. Dikasih pretest dan dikasih post-test. Nah, hasil pretest disandingkan dengan post-test orang yang sama ya. Jadi pretest ini nilai dari seorang A, post-testnya juga nilai dari orang A. Itu namanya pair ya kan ya, sebelum dan setelah ya kan ya. Atau misalkan mobil sebelum dikasih treatment di servis seperti apa kinerjanya, setelahnya seperti apa. Atau bisa juga suami istri. Ada klaim yang menyatakan bahwa suami itu lebih tinggi daripada istri. Benar nggak sih? Kalau cari jodoh biasanya gitu ya. Yang cewek nggak mau kalau suaminya lebih kecil dari dia ya. Nggak tahu deh. Misalkan itu kan ini kita anggap dari umum saja. Berarti kalau kita cari sampelnya, populasinya, sampelnya ya, berarti suami pasti lebih tinggi daripada istri gitu ya. Nah itu kita cari suami istri pasangan-pasangan. Nah kalau istrinya 3, oh jangan lah. Istrinya 2 lebih mulai. Ya ini bercanda ya. Jadi suami istri sepasang itu. Jadi tingginya suami sama tingginya istri dibandingkan. Jadi laki-laki perempuan dibandingkan ini ya. Misalkan kita cari 100 pasangan suami istri. 100 suami laki-laki dibandingkan dengan 100 perempuan istrinya. Itu harus sama, jangan sampai ketukar ya. Pasangan pertama yaitu tinggi badan laki-laki yang pertama sama tinggi badan istrinya ya. Yang pertama yang nomor 1 pasangan nomor 1, yang nomor 2 tinggi badannya laki-laki yang kedua sama tinggi badannya perempuan yang kedua, yang pasangan yang kedua gitu ya. Dan seterusnya, itu adalah pair. Tapi beda kalau misalkan ambil sampel 100 laki-laki, 100 perempuan, ukur tinggi badannya apakah laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Nah, itu bukan pair, itu independen. Yang laki-laki siapa, yang perempuan siapa, nggak peduli dia suami istri atau apa, segala macam, diukur tingginya, nah itu independen. Nah, balik ya ini ya, awas ya. Karena masih banyak yang pokoknya karena contoh soal ujiannya pair, itu ini pair semua gitu kan. Gitu ya. Atau contoh yang lalu itu pair ya, pair semua. Jangan deh, ini harus independen sama pair harus dibedakan. Nah, independen pun juga ada bedanya. Independen itu ada yang sigmanya ini diketahui, apa namanya standar deviasi dari populasi ini diketahui, ada yang nggak tahu ya kan ya. Kalau nggak tahu pakai rumus ini, kalau tahu pakai rumus ini, ya nanti teman-teman ini sendiri ya. Atau kalau dianggap sama standar deviasinya, ini dianggap sama kalau untuk analisis tertentu ya. Nah ini beda perlakuan sedikit. Intinya sih sama ya. Tapi ininya beda apa dalam menentukan ininya apa namanya dalam rumus detailnya ya. Perhatikan nanti ya. Oke. Kemudian ada beda test of variance. Kalau yang ini tes dari rata-rata atau proporsi ini kan bisa apa namanya two tail ya, two tail. Kalau lebih tinggi ya berarti right tail, lebih rendah berarti left tail, itu ya ingat-ingat ya. Tapi kalau yang test of variance ini hanya harus right tail ya, dirubah right tail karena jadi kalau yang atasnya harus dibikin yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi dibanding yang bawah ya, N1-nya ini ya. Gitu kira-kira.
test of variance. Kemudian tadi untuk menguji hubungan korelasi, langkahnya harus pakai plot dulu. Nah, ini udah bolak-balik saya katakan ya, plot dulu ya, plot ini naik, ini turun. Kalau ini nggak ada polanya, ya nggak apa-apa. Nanti R-nya nggak ada, diregresi pun percuma ya kalau nggak ada polanya. Kalau yang seperti ini R-nya kecil ya, koefisien correlation-nya kecil. Tapi kita lihat hubungan secara visual ini hubungan kuadratik, maka harus ada transformasi dari variabel independennya. Itu kira-kira ya. Kalau mau dicari ini ya. Dan ingat itu bukan sebab akibat ya. Kalau korelasi itu bukan sebab akibat, karena sebab akibat itu hanya bisa diputuskan melalui eksperimen. Nanti kita belajar eksperimen di D4 ya, mudah-mudahan bisa D4 semua nanti. Rata-rata ini mengurangi variasi, maka dia nambah korelasi. Nah, ini konsep-konsep yang tadi udah bilang. Nah, untuk memodelkan kita pakai regression. Nah, kalau satu udah simple regression, kalau banyak multiple regression gitu kan ya. Nah, ingat yang dicari itu sebenarnya populasinya, beta 0 tambah beta 1 kali X1, ini populasinya dicari. Tapi karena populasinya nggak dapat, ya kita pakai sampel. Begitu pakai sampel, ya artinya berubah dari beta itu parameter jadi B0, B1, B2, itu namanya statistik ya. Statistiknya jadi B0, B1, B2. Nah, kita bisa ngitung nih dari sampelnya, dihitung pakai least square ya, mana selisih kuadrat yang paling kecil ya kan ya. Itu yang kita pakai ngitung-ngitung B0, B1, B2. Jadi kemudian kita gunakan ini B0, B1, B2 ini sama dengan beta 0, beta 1, beta 2 ini sebagai point estimate-nya. Ya. Ini hanya berlaku kalau errornya sesuai dengan asumsinya, gitu kira-kira ya. Makanya harus diuji juga asumsinya. Apakah random dan min-nya 0, kemudian apakah variansinya konstan, apakah independen dari yang lain, errornya ya, apakah normal ya kan. Ini kemarin kita udah bahas. Kemudian pertamanya diuji apakah korelasinya bagus nih, ada coefficient of determination R square ya, R square sama adjusted R square ini udah dibahas ya, nggak usah lama-lama. Kemudian tesnya ada tes F-test, ada tes T-test ya kan ya. F-test untuk keseluruhan, T-test untuk masing-masing. Ini berarti ingat ya ini ya. Kemudian harus diuji sebenarnya multicollinearity kalau dia multiple regression. Kenapa multicollinearity penting? Karena waktu kita bilang ini adalah beta B1 atau B2, B1 ini artinya nih kalau X-nya naik 1, maka Y-nya naik sebesar B1. Yang lain ceteris paribus, yang lain nggak bergerak. Nah, kalau antara X1 dan X2 ini korelasinya tinggi, nggak mungkin X1 berubah, tapi X2 nggak berubah. Maka kalau multicol itu bermasalah. Hitungan B1 dan B2-nya bermasalah nih. Tapi kalau kita nggak menafsirkan satu-satu, nggak menafsirkan B1 atau B2, nggak masalah. Kalau kita mau memprediksi Y aja nggak masalah. Tapi kalau kita nggak bisa mengambil nggak bisa menentukan B1 sama B2-nya dengan baik karena karena ada multicollinearity. Asumsinya tadi ini bisa kita dapatkan melalui plot ya. Kemarin udah kita coba plotnya harus nggak berpola. Kalau berpola seperti ini berarti masalah asumsi 1 sampai 3 ya. Kalau asumsi 4-nya kita pakai histogram dari residualnya. Residualnya harus yang bentuknya kayak normal ya. Kecil, banyak, sedikit nih, sedikit, banyak, sedikit nih. Kalau ini kan terlalu banyak layarnya, ini miring ke kanan, ini miring ke kiri gitu ya, kira-kira ya. Oke. Atau pakai Q-plot ini jarang ini ya, tapi oke lah, pakai histogram aja lebih gampang. Atau nanti kalau udah belajar advance lagi pakai ya ada ujinya ya, ujinya normality-nya. Oke, ada komentar pertanyaan sampai sini silakan. Belum ya? Oke, berarti masih aman ya kan. Selanjutnya kita gimana cara memilih mana yang independent variable yang dimasukkan. Nah, pakai variabel selection procedure ini ada stepwise, forward, backward, sama base subset. Ini udah kita pelajari kemarin ya, masih ingat ya. Kemudian bisa juga kita gunakan dummy variable untuk eksperimen ya, untuk mencari rata-ratanya apakah beda atau enggak ya kan ya. Misalkan ada 3 tempat, 3 yang mau dibedain ya,
dummy variabelnya harus 3 kurangi 1 ya 2. Nah, ini untuk bedain. Satu jadi benchmark, yang lainnya bisa jadikan dummy variabel. Ini masih ingat ya kemarin ya. Kemudian ini sama ya. Kemudian kalau data kualitatif, goodness of it. Goodness of it ini kita sebenarnya nguji antara sebenarnya sama ya, kualitatif itu antara observed dan expected-nya apakah sama itu gini. Cara ngujinya pakai chi-square. Caranya ya tinggal dikurangi aja observed dengan expected, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan expected, dijumlahin, itu namanya chi-square-nya. Kemudian diuji pakai alfa berapa, kemudian freedom-nya berapa nih, jumlah kelompoknya dikurangi 1 ya, dan seterusnya bisa kemarin. Dan ingat ini expected nggak harus sama ya, nggak harus selalu sama ya. Namanya expected ini tergantung expected nggak ya kan? Apakah teorinya sama ataukah kemarin kita juga pakai apa namanya Benford ya apa sih Benford law ya? Ya, ini probability-nya bisa aja beda tergantung dari yang ini. Jadi intinya apakah offset sama dengan expected? Kalau p-value-nya kecil berarti beda. Atau kalau chi-square-nya gede berarti beda. Ini selisihnya gede berarti beda, gitu kan ya? Ya. Sama juga dengan contingency table. Kalau yang ini, goodness of it ini hanya satu klasifikasinya. Ya kan hanya satu, inilah SDG ini kan. Tapi kalau klasifikasinya 2, dibagi menjadi antara placebo ini dari pengobatannya dengan sembuh atau nggak sembuh, itu berarti 2 atau two way, namanya contingency table. Nah ini sama expected-nya dibandingkan sama aja rumusnya ya. Coba ngitung expected-nya adalah dari probabilitas ini, kemarin udah kita bahas ya. Probabilitas dari silangnya ya. Placebo yang infected itu probabilitasnya 178 bagi 207 kalikan 103 bagi 207 gitu ya. Nah, itu kira-kira. Jumlahnya berapa dikalikan 207 kalau ini ya. Jadi artinya rumusnya seperti ini. Ini contingency table ada 2. Ada apa kemarin? Ada independence test sama homogeneous test ya kan. Sebenarnya sama. Independence test itu artinya ini nggak tergantung kolomnya, nggak tergantung barisnya. Baris sama kolom ini nggak saling tergantung ya. Artinya apa? Sama semua gitu ya. Artinya homogeneous gitu ya kira-kira gitu. Sebenarnya sama. Kalau homogeneous apa nih? Bahwa antara kolom-kolom ini sempat bandingannya sama. Jadi antara independence dan homogeneous itu sama. Ingat H0-nya apa, H1-nya apa ya. Dan ingat nanti pada saat terakhir menyimpulkannya, ini banyak yang salah ya. Kalau statistik itu prinsip yang dipakai adalah yang ini ya, bahwa kalau kemungkinan probabilitasnya itu sangat kecil, maka kemungkinan itu salah. Jadi kita hanya bisa menolak H0. Nah, ini kalau mau secara formal ya. Kita hanya bisa menolak H0. Kita nggak bisa menerima H0. Nggak bisa. Kalau kemungkinan H0-nya besar, itu nggak bisa kita terima. Tapi kita hanya bisa menolak H0. Kalau H0-nya ditolak, bukan berarti kita menerima H1 ya. Bukan berarti kita langsung mau kita terima H1, nggak. Kita menerima H1 itu dalam artian kita tolak H0, artinya kemungkinan H1-nya bisa diterima gitu ya. Jadi formalnya itu kita menolak H0 gitu. Ya, jadi untuk klaim dan segala macam perhatikan mau klaimnya di H0, klaimnya di H1, asal nanti kita sebutkan kita menolak H0, kemudian disebut klaimnya apa baru dijelasin gitu ya. Teman-teman jangan sampai salah-salah. Itu banyak yang kebalik-balik kalimatnya karena salah ini. Klaimnya ada di H0 terus kita intinya kalau di reject H0-nya itu ada cukup bukti gitu ya. Bahasanya gitu ya. Ada cukup bukti kalau H0-nya di reject. Tapi kalau H0-nya tidak di-reject, artinya tidak ada cukup bukti. Nah, terus selanjutnya belakangnya silakan disesuaikan dengan klaimnya ya. Tuh ya kan. Banyak yang kebalik-balik ya kan. Ada H0-nya ditolak tapi tidak ada cukup bukti untuk menerima H0. Itu bukan ya. Intinya ada cukup bukti untuk menolak H0. Itu aja yang harus diamalkan. Oke. McNemar test itu untuk yang ini ya. Udah kita kemarin udah bahasnya. Kemudian yang lain lagi, kalau untuk menguji 2 itu kan tadi kita pakai yang pertama tadi ya, menguji ini ya, yang apa tadi, yang beda nih ya, yang ini comparison ini. Tapi kalau ada lebih dari 2 ya pakai ANOVA, kan? Ada 3 atau lebih pakai ANOVA, ya kan? Pakai ANOVA, pakai rumusnya yang ini aja deh kalau nggak mau ribet ya, ya pakai satu aja yang ANOVA yang ininya beda, yang N-nya beda. Kalau N-nya sama nanti ini ya, yang N-nya beda aja yang dipakai biar ini ada template-nya di sini ya. Sehingga kita bisa ngitung nih apakah rata-ratanya
sama semuanya atau enggak. Itu nolnya ingat ya. Ada rata-rata sama-sama. Satunya adalah ada yang beda. Ada yang beda, tapi ya yang mana yang beda nggak tahu kalau ANOVA harus pakai Bonferroni test ya kan. Nah ini. Oke. Tapi sebenarnya ini juga bisa dilakukan pakai uji yang regresi yang ini tadi. Nah, regresi yang ini, eksperimen ini kan. Nah, kalau untuk uji 3 atau ini ya tinggal dipakai. Kalau ada 3 berarti pakai dummy variable 2 ya kan. Nanti bisa kita uji petanya. Oke. Saya kira demikian ya. Ada komentar atau pertanyaan? Kalau nggak ada berarti sudah ini semua. Udah paham semua ya. Izin, Pak. Silakan, silakan. Saya masih bingung terkait kesimpulan dari yang Benferroni tadi, Pak. Ya, ya, kenapa, Pak Ferroni? Itu sebenarnya nanti kita menghasilkan kesimpulan apa, Pak, kalau setelah Benferroni? Oke, setelah Benferroni, artinya begini. 1 dan 2. Berarti ini kan pertama, kalau dari ANOVA, kita lihat ini bahwa p-value-nya 0,01. Kalau A-nya alfanya 0,05, artinya di reject ya. A0-nya di reject. A0 di reject ini berarti ada yang beda. Ada yang beda. Nah, yang beda yang mana ANOVA nggak tahu. ANOVA nggak tahu. Yang mana yang beda ANOVA nggak nyimpulkan. Hanya pokoknya ada yang beda. Gitu. Nah, kalau mau tahu mana yang beda, itu pakai Bonferroni. Ini diuji satu-satu. 1 dan 2, apakah beda? Kita lihat pakai p-value-nya. Oh, p-value adjusted ya, pakai adjusted ya. Oh, 0,07. Berarti ini nggak di-reject, berarti nggak beda. Masih sama. 1 dan 3, oh ini nggak beda, berarti sama. Ini dan 3, oh ini nggak beda, berarti sama. Nah, ini kok bulat ya? Ya, berarti ini sebenarnya ada yang beda, tapi tidak bisa diuji secara satu-satu nih, yang mana yang bedanya itu ya. Nah, ini kadang Bonferroni juga nggak bisa menentukan seperti ini. Ya kan? Begitu diuji satu-satu ternyata nggak ketemu bedanya di mana. Ini termasuk apa namanya? Sering juga kita temui seperti ini. Tapi kalau di sini p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti semuanya sama. Ya nggak usah dilanjutkan Bonferroni, kan berarti artinya nggak ada yang beda. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini ini contoh kasus yang sebenarnya harusnya nggak dipakai di contoh soalnya. Contoh kasus ya. Di sini ANOVA-nya bilang ada yang beda, tapi dicari yang mana yang beda ternyata nggak ketemu kalau di ininya 0,05 ya, nggak ketemu. Gitu, kira-kira gitu ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saudara, kasih. Ada lagi komentar, pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada, kerjakan kuisnya ya. Ini kuisnya ini spesial ya kan nih. Ngerjainnya harus urut nomor 1 dulu, nomor 2 dulu ya. Soalnya saya upload yang nomor 1 dulu. Nanti kalau 1 udah selesai nomor 2 ya gitu. Dikerjain. Urut ya kan. Jadi saya tahu nih udah sampai di mana nih ngerjainnya. Nanti yang saya lihat yang paling pertama-tama selesai dulu ya. Sampai 5 soal ya. Urut ya. Ngerjain nomor 1 dulu, selesai diupload. Nomor 2 selesai diupload. Nomor 3 selesai diupload gitu ya. Waktunya 90 menit, 1,5 jam. Nanti kita bahas setelahnya. Kita bahas. Jadi kalau udah lewat 90 menit ya dianggap kuisnya soal yang berikutnya ya nggak apa-apa lah dikerjakan aja buat latihan ya kan ya. Nanti kita jawab nanti setelah 90 menit ya. Oke, ada pertanyaan komentar? Di Excel aja ya pokoknya ini ya yang gampang aja di Excel aja. Oke, komentar pertanyaan? Nggak ada, kalau nggak ada silakan kerjakan kuisnya yang nomor 1 sama nomor 2 saya upload ya. Nanti kalau nomor 2 ada nomor 1 ada yang selesai, saya nomor 3-nya saya upload ya. Oke, gitu ya. Urut ya, urut. Oke, biar tahu ininya berapa ya kan. Oke, silakan kerjakan 90 menit ya. Atau kalau 1 jam udah selesai semua nanti kita bahas 60 menit ya. Silakan. Saya lihat nggak kelihatan ya. Semuanya hilang. 15 udah setengahnya ya selesai ya. Oke. Ada kesulitan nggak ngerjain ya teman-teman ya? Rasanya sih ini ya enggak ya barangkali ya. Kita lihat aja nih apa namanya. Nanti diterusin setelah ini juga boleh. Oke. Kita lihat dulu yang ini yang pertama ya. Ini lari-lari aja ya.
Oke, udah kelihatan ini ya. Oke, yang pertama nih, ini kan apa namanya membandingkan ini ya, dua sampel ya biasa ya kan seperti itu. Tapi ingat ini bukan ini ya, bukan pair ya. Masih ada yang pair ya kan. Di kelas lain di kelas ini belum sempat saya lihat semuanya ya. Ini dikirain pair, padahal udah jelas bukan pair ini. Kalau pair itu pasti yang jelas ininya sama. Tadi ya saya bilang tadi ya, contoh laki-laki perempuan suami istri itu pair. Kalau hanya laki-laki perempuan nggak ada ini ya, nggak ada satu suami istri berarti bukan pair independen ya kan. Ini sama koin yang buatan tahun 1983 sebelum 1983 dan setelah 1983 itu pasti independen ya, koinnya koin yang beda pasti ya. Ya sebelum dan setelah pasti koin yang berbeda, sehingga nggak mungkin pair ini ya. Sehingga kita pakai to mean with independent sample, kan yang sigmanya nggak diketahui kan, koinnya sangat banyak sekali ya. Udah sigmanya nggak diketahui, nggak dianggap sama juga. Karena yang ini juga kita mau uji nih sigmanya ya kan. Nah, pakai rumus yang kemarin ketahuan nih angkanya. Apa namanya? Probability yang di bawah 0,05 berarti beda. Bedanya ya, ini pertanyaannya apakah berbeda atau enggak ya? Berarti harusnya two-tail ya, ingat ya, udah ya, two-tail. Ya kalau kita bicara ininya apa namanya t value-nya sih sama, tapi antara two-tail sama right-tail itu probability-nya yang beda. Kebetulan ini angkanya jauh kecil sekali ya, sehingga one-tail maupun two-tail sama aja. Nanti kalau angkanya udah dekat-dekat angka 0,05 itu biasanya jadi masalah. One-tail atau two-tail bisa beda hasilnya ya, itu kira-kira. Begitu juga dengan yang testing untuk yang variansa ini juga sama two-tail ya, ingat ya, two-tail. Ingat kasusnya apa nih? Kalau dibilang lebih besar berarti one-tail ya, right-tail. Kalau dibilang lebih kecil berarti left-tail ya kan ya. Kalau yang minus, tapi kalau yang testing untuk varians harus dibalik ya, jadi right-tail semua. Nah, itu masih ingat ya. Oke, ada komentar pertanyaan sampai di sini? Jelas ya ini ya? Oke, lanjut aja yang cepat. Kemudian yang gas, ini gas fill, sama aja ya kan. Kalau pakai metode ini kemarin kita udah latihan ya. Metode ini hanya 3 ya, jadi cepat ini. Pertama dicari yang korelasinya paling gede, rooms nanti dipasangin nama yang lain, footage atau age ya. Ya jelas yang age nggak signifikan, hasilnya sama ini ya. Hasil akhirnya ya footage dan room ya yang jadi ini ya, sehingga nanti di ini harus diterangkan ini koefisien 8,5 itu artinya apa, ini signifikan ya di atas 0, di bawah 0,05 ini di bawah 0,5. Jadi setiap roomnya nambah 1 maka gas fillnya nambah 8,5 sekian gitu ya. Footage-nya areanya nambah 1 maka gas fillnya nambah sekali, itu harus dijelaskan ya kan. Oke, ini jelas ya. Ada komentar pertanyaan sampai sini? Masih ada yang belum ngumpulin ya? Itu atau karena belum diklik ini ya, finish ya? Barangkali belum diklik sampai ini ya. Oke, berikutnya, nah ini Mendel ini ya, mau dibilang 9/16 atau semuanya per 16 ya, dibilang tulis segini atau gimana terserah ya. Cara penulisannya gimana terserah, yang jelas ya ini expected-nya seperti ini, apa namanya probabilitas dia red eye normal wing itu 9/16 itu kan ya, berarti kali 80 totalnya, ini berarti 45 gitu kira-kira ya. Terus ya ini ya, dan diuji apa namanya observed dengan expected-nya selisihnya berapa, ini dicari chi-square-nya. Nah kalau ini beda apa namanya besar ya, artinya besar, artinya O dan E ini selisihnya besar, O dan ini selisihnya besar berarti beda. Beda sehingga ini tidak sama dengan yang diharapkan. Jadi tidak sesuai dengan yang ini tadi ya. Entah klaimnya yang mana, jangan sampai kebalik ya. Masih ada yang kebalik-balik itu ngomong klaimnya ya. Kalau seperti ini artinya terdapat bukti yang cukup untuk menolak klaim bahwa ini sama gitu ya. H0-nya sama gitu. Oke. Benarnya untuk yang offshoring ini juga simpel aja, tinggal dimasukkan ke dalam perhitungan tabel ini ya, observe sama apa namanya, observe dengan expected-nya, yang expected-nya dari perkalian silang dari ini ya tadi ya, dengan baris dan kolom. Nah ini, oke, ketemu 21, artinya apa nih? 21 ini 0,05 ya, kebetulan ini 0,05 sehingga
critical value seperti kalau 0,01 beda lagi nih. Kalau 0,01 beda lagi. Jadinya ini di bawah ya kan ya. Karena ini 0,05 asumsinya nggak ada ya. Terserah silakan mau pakai 0,5 atau 0,1 berarti chi-square-nya lebih besar daripada critical value. Artinya apa nih? Artinya beda ya kan. Artinya beda. Berarti nggak sama nih antara United States, Europe, South America, Asia Pasifik kebijakan untuk offshoring. Jadi offshoring tergantung dari negara asalnya. Gitu kira-kira ya ini ya kalau mau bahasa ringkasnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini, silakan. Masih aman ya, gampang ya. Kemudian yang terakhir, soal nomor 5 ini tentang ini ya, apa namanya, ANOVA. Jadi perbandingan antara empat perlakuan ya. Jadi ketika menyetir, ketika mengendarai mobil, dikasih gangguan verbal terus-menerus, diajak ngobrol terus-menerus sama verbal, tapi terakhir-terakhir aja. Kemudian no verbal, nggak ada gangguan. Kemudian ada di radio. Jadi sebenarnya nggak ada ininya gangguan ini yang no verbal ya. Nah, dilihat ini apakah mereka ini ketika ada gangguan ini bisa melihat jalan dengan memperhatikan jalan-jalan dengan baik gitu ya. Kalau di situ dilihat berapa iklan yang diingat ya kan, ini jumlah iklan yang diingat ya. Nah, pakai ANOVA tinggal gampang, tinggal dipakai data analisis, kelihatan ini hasilnya secara keseluruhan nggak kelihatan nih. Secara keseluruhan p-value-nya adalah 0,0036. Berarti apa nih artinya? Ada yang tidak sama ya, dari perlakuan ini ada yang nggak sama. Gitu. Yang mana yang nggak sama? Nah, itu harus dicari pakai Bonferroni. Ingat ini karena dia 4, berarti kombinasinya, ini rumusnya ini ya, kombinasinya ada 6 kombinasi. Jadi 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Ini ya. Ternyata antara 1 dan 2 beda nih, kalau kata Bonferroni ya. Antara 1 dan 3 beda, antara 1 dan 4 nggak beda, yang lainnya nggak beda. Yang beda hanya 1, 2, dan 1, 3. Jadi yang bedanya hanya dari continuous dan late verbal, kemudian sama continuous dengan no verbal. Ya, kalau late verbal dan no verbal, tidak ada late verbal dan no verbal kan 2 dan 3. 2 dan 3 ini ternyata apa namanya? Nggak sama ya, kok nggak beda ya, nggak bisa di reject ini ya. Jadi 2 dan 3 sama, 1 dan 4 pun sama ya, 1 dan 4 pun sama, sehingga ini hasil simpulannya seperti itu ya kalau mau bicara nih satu-satu ya. Atau dengan metode yang berikutnya nih, metode berikutnya bisa juga pakai yang kemarin apa namanya eksperimen approach ya. Di ini tak pakai dummy variable. Nah, kalau dummy variable seperti ini ada 4, berarti harus ada 3 ya dummy-nya. Ingat ya. Kalau 2, nanti repot itunya. 2 itu di satu-satu hasilnya beda. Karena kalau 4 ini ya, 4 ini dummy variabelnya ada 2, maka ini hasilnya akan sama persis dengan yang tadi ya. Ini cara membuat dummy variable pun ada seninya ya. Nah, ini kemarin nggak dibahas di sana, tapi ini level yang advance lah kalau mau praktek ya. Kan kita asumsikan ini ada 4 ya, ada 4. Ada continuous verbal, late verbal, no verbal, radio. Kita asumsikan benchmarknya yang mana nih? Kalau gitu benchmarknya adalah no verbal, berarti nggak ada gangguan apa-apa ya. Ini jadi benchmark. Berarti no verbal ini 0 dan 00 ya kan. Nah, kalau gitu variabel dummy-nya kita kasih nama biar enak continuous verbal aja yang pertama. Nah, kalau yang ini continuous verbalnya 1, yang lainnya 0. Kemudian yang berikutnya late verbalnya 1 ini. Jadi dummy variabelmu bisa diberi nama ya, biar enak untuk gampang untuk kita mengidentifikasinya. Jadi nggak harus A, B, C atau D gitu ya. Jadi harus apa bisa dikasih nama biar kita tahu ini mewakili continuous verbal yang ini. Yang ini mewakili late verbal. Kalau yang tadi kan 000 ini yang ini ya, yang nggak ada gangguan verbal. Radioso, nah ini kalau radioso ya berarti yang satunya radioso, yang lainnya 0 gitu ya. Ketika diregresi kelihatan ini langsung secara general keseluruhan F-nya 5,3876 ini sama dengan yang ini ya, sama dengan ini
sama dengan yang metode yang ANOVA, harusnya sama nih. Kalau pakai dummy variable-nya 2 kan beda nih, jadinya nggak di ini ya. Ini harusnya sama persis ini. Nah, ini. Jadi ini sama, berarti beda, ya kan? A yang beda. Yang beda mana? Nah, ini satu-satu. Tadi kan benchmark-nya no verbal ya, nggak ada verbal. Kalau dibandingkan dengan continuous verbal, dia minus 29. Berarti kalau continuous verbal itu ingatannya berkurang 29,6 ya, berkurang 30 lah anggap aja. P-value-nya 0,01 berarti signifikan. Berarti oke. Kalau dengan late verbal nggak signifikan ini P-value-nya 0,96. Jadi late verbal ini nggak berbeda dengan apa namanya tadi no verbal. Kemudian radioso ini juga 0,09 berarti nggak berbeda. Jadi yang berbeda sebenarnya adalah yang apa tadi yang continuous verbal beda. Nah, itu kira-kira simpulannya seperti itu dari sini. Jadi ingat-ingat ngasih dummy variable-nya adalah kelompoknya dikurangi 1 ya, gampangnya gitu ya. Karena yang 1 adalah sebagai benchmark. Benchmark-nya bisa dipilih yang mana. Ini kira-kira yang ini yang bisa dijadikan benchmark mana. Ini yang late verbal lah. Atau kalau mau yang continuous verbal jadikan ini juga boleh. Kalau misalkan tapi kalau ini kan lebih enaknya yang ini ya, yang jadi benchmark adalah no verbal ya, karena yang kondisi yang nggak ada gangguan apa-apa. Oke, itu kira-kira ada komentar pertanyaan sampai sini, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Yarisko. Oh, berarti yang tadi sebagai benchmark itu no verbal ya, Pak? Jadi nilainya itu 0 Ya. semua ya, Pak? Ya. Oh, ini 0 semua. Kayak gitu ya. Biar ini bisa dikasih nama dummy variable-nya aja, Yarisko. Continuous verbal, late verbal. Ini continuous verbal angkanya 1 dummy-nya. Berarti bukan late, bukan radioso gitu ya. Terus yang late verbal, dia 1 di sini. Berarti dia bukan continuous, bukan radioso. Gitu kira-kira. Oh, baik, terima kasih, Pak. Oke. Ini barangkali kalau di ujian nggak keluar kan ya. Nggak tahu deh. Saya nggak tahu soal ujiannya. Jadi siap-siap aja bikin template-nya, teman-teman memahami ini ya. Ini untuk praktek nanti. Misalkan kita mau melihat kinerja antara pegawai laki-laki dan perempuan. Benchmark mana? Kita pengen melihat laki-laki lebih dari perempuan atau perempuan kurang dari laki-laki. Nah, kalau kita pengen melihat laki-laki lebih dari perempuan, maka yang perempuan jadi 0, yang laki-laki jadi benchmark-nya. Terus kita kasih nama, yang benchmark-nya perempuan, yang laki-laki jadi dummy variable-nya. Nama variable-nya laki-laki misalkan. Kalau kita mau melihat apakah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, nah berarti laki-laki jadi benchmark-nya, yang laki-laki 0, yang perempuan 1. Kalau gitu nama dummy variable-nya kita kasih nama female atau perempuan. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi pemberian nama dummy variable-nya juga harus punya arti. Itu di buku kemarin nggak sampai ke sana. Oke, silakan. Komentar, pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada berarti udah jelas semua, udah siap ya ujiannya ya. Ya. Ya sudah 1 semester kita jalani ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih mata kuliah ekonometrika ini ya, dalam dalam bekerja nanti atau ya dalam sehari-hari barangkali teman-teman banyak melakukan itu. Ya udah siap banget ya, benar ya, harus ini karena hari Rabu ya. Ya, nanti akan saya kasih tugas hari Jumat ya besok atau nanti ngerjainnya setelah ujian aja ya, ngerjain setelah ujian biar nggak ganggu ujian ya kan ya. Jadi nggak ada lagi permintaan Pak boleh ini kasih tugas tambahan karena nilai saya jelek, nggak ada ya kan ya. Tugasnya itu aja kerjain semua ya kan ya. Simpel aja, yang penting teman-teman membuktikan teman-teman bisa itu, paham ya, itu aja ya. Waktu ujian nanti jangan sampai ada jawaban kosong ya. Ya nanti kalau perlu Excel-nya dikirim pakai GCR ya, nanti saya kasih linknya GCR, dikirim segera setelah ujian. Kalau yang di kertas ujian dan yang di Excel beda, pasti saya salahkan ya, gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi kertas ujiannya melihat dari mana itu ya kan ya, gitu kira-kira ya. Benar ya. Karena tadi kemarin udah saya bilang Excel-nya dicantumin dimasukin ke dalam lembar jawaban, kayaknya susah gitu Eko ya. Kayaknya susah karena nggak bisa SEB-nya susah. Jadi ya bolehlah nanti sebisanya caranya dituliskan di kertasnya
dan nanti X dikirim ke saya. Dan ingat hati-hati ya ngerjain soalnya, jangan terlalu berkutat pada satu soal ya. Ingat yang diminta apa ya kan? Yang diminta apa itu yang dijawab ya kan? Apa namanya bahasanya? Bagi alokasikan waktu untuk yang lain sehingga semuanya bisa terjawab. Yang kayaknya yang kemarin ada yang lupa ya kan, terkonsentrasi pada satu soal, yang lainnya kelupaan sehingga nggak ada waktu untuk menjawabnya. Itu kira-kira ya. Ada komentar pertanyaan sampai sini silakan. Gitu ya. Oh ya, silakan aku. Yang pertama untuk PM9 Pak, yaitu terkait varians. Kalau di varians itu kan kita yang dimana uji varians itu nggak boleh S1-nya itu harus lebih besar daripada S2 ya Pak. Kalau misal besaran S2-nya berarti harus dibalik. Berarti nanti uji klaimnya itu uji klaim H1 ya Pak. Maksudnya di reject atau fail to reject-nya itu berarti reject fail to reject H1 yang ada di kesimpulan cicit katakan Pak. Oh enggak, jangan gitu. Tetap H0-nya adalah lebih ini berbeda atau lebih ini variansnya berbeda. Berarti kebalikannya Pak. Tetap H0 adalah ini ya, H0-nya adalah sama, H1 adalah berbeda. Tetap gitu ya, sama enggak ini ya. Tetap ya. Itu karena cara aja, karena sebelah kirinya susah untuk diinterpretasikan yang F-nya. F-nya bentuknya seperti itu ya. Gitu aja. Jadi langsung gitu aja. Enggak berpengaruh kan? Baik Pak. Terus untuk independensi itu berarti kalau independensi itu kan berarti tidak ada hubungan. Kalau yang ditanya berhubungan berarti klaimnya itu ada di independen ya Pak atau H1? Ya. Gitu. Jadi kalau berhubungan berarti itu adanya di H1 klaimnya. Sebenarnya nggak usah terlalu bingung ya. Pokoknya begitu itu probability-nya di bawah 0,05 berarti dia di reject H0-nya. Harus ada kalimat ada cukup bukti, karena ada kebalikan itu. Ada cukup bukti untuk menolak H0 kan ya. Nah, gitu ya kira-kira. Kalau terus klaimnya silakan dibahasakan dengan cara yang enak. Sama izin terakhir Pak terkait variable. Tadi kan Bapak ada bilang yang mana di no verbal itu yang 000, tapi setelah saya tadi coba pakai acak Pak, itu angkanya juga sama Pak PV-nya. Tapi apa itu berpengaruh? Sama. Cuma relatif aja. Jadi kalau itu berarti variabel yang ini ditambahkan dengan itu. Jadi gini, kalau yang 00 itu artinya rata-ratanya ada di intercept gitu ya. Pokoknya yang 00 itu rata-ratanya di intercept. Kalau sisanya itu berarti ditambah dengan koefisiennya. Gitu. Hasil akhirnya sama. Kalau dilihat koefisiennya berapa, angkanya pasti sama. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Itu untuk memframekan pola pikir kita aja. Kalau yang benchmark itu ya nggak ada apa-apa yang normal gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, bagus ya kok. Oke, ada lagi komentar? Pertanyaan? Nggak ada? Aman ya? Udah siap semua ujiannya ya? ya, gitu ya. Saya mohon maaf ya kalau ada yang berbagai macam kesalahan ya. Saya neranginnya nggak jelas atau ada kalimat saya menyinggung teman-teman semua ya. Itu nggak sengaja ya, yang jelas. Tujuan saya ingin teman-teman bisa belajar semua, bisa lancar semuanya, lulus semuanya nanti ya. Ya jangan jangan belajar ekonometrik hanya untuk ujian, sayang gitu kira-kira. Ini manfaatnya adalah banyak, terutama kalau yang nanti ada KTTA yang bikin ini nggak ya? Oh ya, ada KTTA yang ekonometrik nggak? Sebenarnya nggak perlu ya sebenarnya. KTTA itu levelnya hanya tinjauan aja ini ya. Tapi nanti untuk skripsi dan S2, S3 nanti ya. Siapa tahu masih ingat saya ya. Ya, gitu aja teman-teman ya. Yang jelas jalani dengan senang hati ya. Ujian harus dengan senang, semuanya mata kuliah harus dengan senang. Sebentar lagi mau lulus ya, semester 5, semester 6. Nanti ada penempatannya sesuai dengan yang terbaik lah ya kan. Harapannya yang terbaik buat teman-teman semua ya. Mau di Kementerian Keuangan, bukan Kementerian Keuangan, di lembaga, di Pemda, atau di mana ya. Itu semua insya Allah yang terbaik ya. Dan ingat, kita ini hanya bisa usaha ya. Ini pesan saya. Kita ini bisa usaha, ikhtiar, berdoa ya kan. Kalau hasil itu semua udah takdir dari Allah ya. Jadi nggak usah menyesali, nggak usah segala macam. Yang penting kita udah usaha, ikhtiar, usaha sekuat tenaga. Yang penting jangan menyesal. Apapun yang terjadi, apapun nilainya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi nggak menyesal karena kurang berusaha. Gitu aja sih ya teman-teman ya. Disyukuri aja semua yang diperoleh teman-teman ya. Jangan itu ya. Jangan sampai lupa untuk bersyukur itu aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Apa nih? Farhan tadi ya? Gimana yang udah Farhan?
Nggak jadi. Jadi silahkan Farhan kalau ingin mewakili memberikan closing statement dari kelas. Masing-masing boleh, waktunya 2 jam. Satu aja Pak, biar motong, biar lebih cepat. Ya, silakan. Bagaimana Farhan, apakah jadi untuk memberikan salam? Izin Pak, ya. Saya menyampaikan sebagai perwakilan dari kelas 507. Pertama-tama ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak, terutama untuk kami semua, tim-tim PIC kelas, mungkin ada salah-salah kata dalam menghubungi Bapak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami juga ingin meminta, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas ilmu yang telah diberikan selama 1 semester ini. Semoga ilmunya itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk UAS nanti, tapi juga untuk persiapan kami ketika bekerja nanti. Dan juga kami mohon doa untuk pengerjaan UAS nanti, semoga bisa dilancarkan. Dan kami mendoakan yang terbaik untuk Bapak. Semoga Bapak terus diberikan kesehatan, perlindungan, dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin. Saja dari kami, Pak. Ya. Amin, amin. Sama ya doanya ya teman-teman semua ya. Semoga semuanya sukses, sehat selalu, dan tetap senang ya kan. Tetap harus bahagia ya. Bahagia apapun yang terjadi, itu semua takdir Allah yang menentukan. Kita harus tetap senang dan ridho gitu ya. Harus disyukuri semuanya. Oke, gitu ya teman-teman ya, semuanya ya. Yang foto bersama boleh, silakan. Foto, ya. Silakan untuk Saudara Lanang bisa memimpin sesi foto kali ini. Ini ada yang layannya sampai 31 nggak? Saya bisa, Pak. Bisa, Pak, ini, Pak. Ya, makanya ada ya, ada bisa ya. Gaya formal dulu ya. Foto 1, 2, 3. Ya. Gaya bebas. Gaya bebas sekarang. Ayo. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Oke, makasih semuanya ya. Sukses semuanya ya. Sukses semuanya. Mudah-mudahan lancar ujian semuanya. Ini sukses dan nanti penempatan bagus semua ya. Sehat semuanya, tetap bahagia ya. Oke, makasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.